Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang soal-soal yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel atau PLSV. Dan tolong disimak secara utuh karena materi ini selalu berkaitan. Langsung saja kita menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel atau PLSV. Kata kuncinya di sini jika pindah ruas atau loncat melewati tanda sama dengan, tandanya berubah. Kalau positif menjadi negatif, sebaliknya negatif menjadi positif. Kita mulai dari soal yang paling sederhana. Misalkan Y ditambah 8 sama dengan 19, kalian disuruh menentukan nilai Y-nya. Sekilas ini kalau kita pakai penalaran, kan berarti 8 ditambah berapa hasilnya 19, maka Y-nya adalah 11. Tetapi kalau tentunya kita harus tahu caranya, seperti kata kunci tadi, maka untuk mencari Y, positif 8 ini pindah ruas atau melewati tanda sama dengan, loncat ke kanan, dan syaratnya adalah tandanya berubah, kalau positif menjadi negatif. Sehingga dapat saya tuliskan Y sama dengan 19, 8 pindah ruas atau loncat melewati tanda sama dengan menjadi negatif 8. Sehingga Y sama dengan 11. Lanjut soal berikutnya. P dikurang 7 sama dengan 8. Ini kalau kita pakai penalaran, maka bilangan berapa kalau dikurangi 7 hasilnya 8. Saya kira kalian sudah tahu, tetapi tentunya kita juga harus tahu caranya, ya, tahu caranya dengan mengacu pada kata kunci tadi. Untuk mencari P, maka min 7 atau negatif 7 ini harus pindah ruas atau loncat ke kanan dengan syarat tandanya berubah. Sehingga P sama dengan 8, negatif 7 pindah ruas jadi plus, ya, dari positif 8. Sehingga P sama dengan 8 tambah 7 sama dengan 15. Lanjut, berikutnya 2T ditambah 6 sama dengan 24. Sama seperti tadi, untuk mencari T maka 6 ini harus pindah ruas dulu. Maka 2T sama dengan 24, ini positif 6 berubah jadi negatif 6. Sehingga 2T sama dengan 18. Nah, ingat di sini 2T sama dengan 18, maka T-nya 18 dibagi 2. Saya ulangi ya, 2T sama dengan 18, maka untuk mencari nilai T berarti 18 dibagi 2. 18 per 2 atau dibagi 2. Sehingga T sama dengan 9. Nah, untuk mengecek jika kalian ragu-ragu dengan hasilnya, maka silahkan nilai-nilai T ini dimasukkan ke soal. Kalau saya masukkan ke soal, T-nya saya ganti 9, maka 2 kali 9, 18. 18 tambah 6 sama dengan 24. Jadi yakinlah bahwa jawaban ini betul. Seperti soal B dan A tadi, sama, ya. Jika ragu-ragu, masukkan saja nilai P-nya. P-nya diganti 15, 15 dikurang 7 sama dengan 8. Benar. Yakin bahwa P ini adalah benar. Soal A, kalau kita cek 11, Y-nya kita ganti 11, maka 11 ditambah 8 sama dengan 19. Benar, berarti nilai Y yang kalian cari ini sudah betul. Lanjut ke soal berikutnya. Ini saya naikkan sedikit demi sedikit levelnya, ya. Soal D, misalkan di sini ada 5J dikurangi 7 sama dengan 28, maka nilai J-nya adalah berapa? Kita lihat 5J sama dengan 28. Nah, min 7 pindah ruas jadi plus 7. Sehingga 5J sama dengan 35. 35 dari 28 ditambah 7, ya. Seperti tadi, 5J sama dengan 35, maka J-nya sama dengan 35 dibagi 5. J ketemu 7. Kalau ragu-ragu silahkan dicek ke sini, masukkan ke soal. J-nya diganti dengan 7. 5 kali 7, 35, 35 dikurang 7 sama dengan 28. Yakin bahwa C-nya sudah betul. Berikutnya
soal E, min 4N ditambah 9 sama dengan 37. Untuk mencari N-nya seperti tadi, berarti 9-nya pindah ruas ya. Berarti kalau kita tulis min 4N sama dengan 37, ini pindah ruas jadi min 9, sehingga min 4N sama dengan 37 dikurangi 9 adalah 28. Negatif 4N sama dengan 28, maka N-nya sama dengan 28 dibagi negatif 4. Negatif 4 tetap tidak berubah ya, karena ini pembagi, bukan pindah ruas tapi pembagi ya. Negatif 4N sama dengan 28, maka N-nya sama dengan 28 dibagi min 4. Tandanya tidak berubah kalau pembagi. Sehingga N sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7, positif dibagi negatif. Kalau kamu masih ingat di bilangan bulat ya, pembagian bilangan bulat, maka hasilnya negatif. Jadi N-nya adalah negatif 7. Kalau ragu-ragu silahkan masukkan ke soal. Berikutnya, di sini ada min 7x dikurangi 3 sama dengan min 17. Kita cari tentukan nilai x-nya berapa. Seperti tadi, untuk mencari x maka min 3 ini harus pindah ruas. Berarti kalau saya tulis min 7x sama dengan min 17, min 3 pindah ruas jadi positif 3. Min 7x sama dengan, hati-hati, min 17 ditambah 3 sama dengan min 14, sehingga x sama dengan min 14 dibagi min 7. 14 bagi 7, 2, negatif dibagi negatif sama dengan positif, maka hasil X-nya sama dengan 2. Lanjut soal berikutnya, 4 dikurangi 3G sama dengan negatif 11 atau min 11. Seperti biasa, yang tidak ada variabelnya atau hurufnya harus pindah ruas. Maka kalau saya tulis min 3G sama dengan min 11, 4 ini kan positif, pindah ruas jadi negatif, sehingga min 3G sama dengan min 15. Ingat, ini bukan perkalian, maka jangan berubah jadi positif ya. Jadi anggap saja ini hutang 11, hutang lagi 4, berarti hutangmu 15. Min 3G sama dengan min 15, maka G sama dengan min 15 dibagi min 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 15 bagi 3 hasilnya 5, maka G-nya adalah positif 5. Berikutnya, nah sekarang di masing-masing ruas itu ada variabel atau hurufnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya nanti untuk yang huruf dijadikan 1, kemudian yang hanya bilangan atau angka juga dijadikan 1. Saran saya yang ada variabelnya atau hurufnya silahkan diletakkan di sebelah kiri saja, di ruas kiri ya. Yang sebelah yang bilangan atau tanpa variabel diletakkan di sebelah kanan atau di ruas kanan. Sehingga soal ini ada 2 yang pindah ruas, yaitu 3 dan 2A. Kalau saya tulis berarti 5A, 2A ini pindah ruas jadi negatif, min 2A sama dengan 15 ditulis dulu karena tidak pindah ruas toh ini. Nah, min 3 pindah ruas jadi min 3. Setelah itu disederhanakan, 5A dikurangi 2A sama dengan 3A, 15 dikurang 3 sama dengan 12. Seperti tadi, 3A sama dengan 12, maka A sama dengan 12 dibagi 3, A ketemu 4. Kalau kalian ragu-ragu, silahkan dimasukkan A-nya ke soal. Jadi A-nya diganti dengan 4. 5 kali 4, 20, ditambah 3, berarti 23 yang ruas kiri. Yang ruas kanan kita lihat 2 kali 4 8, 8 tambah 15 23. Sama-sama dengan 23 ya. Ruas kiri 23, ruas kanan 23, maka yakinlah bahwa nilai A ini sudah betul. Berikutnya 6P dikurangi 7 sama dengan 3P ditambah 8.
Seperti tadi ada dua yang pindah ruas, negatif 7 karena tidak mempunyai huruf, saran saya dipindah saja ke ruas kanan. Begitu juga 3P karena dia mempunyai huruf atau variabel, silahkan dipindah ke sebelah kiri. Dengan catatan tadi tandanya harus berubah. Kalau kita tulis berarti 6P, 3P pindah ruas, positif ya, jadi negatif 3P, sama dengan 8-nya tulis dulu karena tidak pindah ruas, min 7 pindah ruas jadi plus 7. 6P dikurangi 3P sama dengan 3P, sama dengan 8 tambah 7, 15. 3P sama dengan 15, maka P sama dengan 15 dibagi 3. Sehingga P sama dengan 5. Kalau ragu-ragu, masukkan ke soalnya. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya harus sama. Kita lihat saja ya. 6 kali 5, 30. Dikurangi 7, berarti ketemu 23. 3 kali 5, 15 tambah 8 sama dengan juga 23. Ruas kiri dan ruas kanan sama, maka yakin bahwa nilai P-mu sudah betul ya. Berikutnya 8C ditambah 9 sama dengan 29 ditambah 4C. Seperti tadi ada dua yang pindah, berarti 9 dan 4C. 9 nanti dipindah ruas kanan, 4C dipindah ruas kiri. Kalau kita tulis maka 8C, 4C pindah jadi min 4C sama dengan 29, 9 pindah jadi negatif 9. 8C dikurangi 4C sama dengan 4C. 29 dikurang 9 sama dengan 20. 4C sama dengan 20, maka C sama dengan 20 dibagi 4. C ketemu 5. Kalau ragu-ragu, masukkan ke soalnya. Ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Soal berikutnya, 10B ditambah 6 sama dengan 36 dikurang 5B. Ada dua yang pindah, berarti 6 dan negatif 5B. 10B negatif 5B pindah ruas jadi positif ya, plus 5B sama dengan 36, 6 pindah ruas positif jadi negatif. 10B ditambah 5B, 15B. 36 dikurang 6 sama dengan 30. 15B sama dengan 30, maka B sama dengan 30 dibagi 15. B sama dengan 2. Kalau ragu-ragu, masukkan ke rumusnya. Kita cek saja seperti tadi. 10 kali 2, 20 ditambah 6 berarti 26. Min 5 kali 2 berarti min 10. 36 dikurangi 10 sama dengan 26. Ruas kiri 26, ruas kanan 26. Yakin bahwa nilai B ini sudah betul. Berikutnya soal E. 4E dikurang 5 sama dengan 7E ditambah 13. Ada dua yang pindah, min 5 pindah, 7E juga pindah. Kalau kita tulis yang tidak pindah ditulis dulu. 4E dikurang 7E sama dengan 13 ditambah ya, di min 5 pindah ruas jadi plus ditambah 5. 4E dikurang 7E berarti negatif 3E ya. Punya uang 4, hutang 7 berarti masih hutang 3. Min 3E sama dengan 13 tambah 5, 18. E sama dengan 18 dibagi min 3. E sama dengan min 6. Berikutnya, soal berikutnya, ada 4 ditambah 3H sama dengan min 16 ditambah 8H. Pindah ruas, 4 pindah, kemudian 8H juga pindah. Sehingga kalau saya tulis 3H min 8 pindah menjadi min 8H sama dengan min 16 ditulis dulu. 4 pindah ruas jadi min 4. 3H dikurang 8H, punya 3, hutang 8 berarti masih hutang 5H. Sama dengan, hati-hati ini jangan berubah jadi positif ya, seperti tadi.
hutang 16, hutang lagi 4, berarti hutangnya 20. H sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif, ingat hasilnya positif, maka H sama dengan 4. Kita lanjutkan. Masih soal menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel atau PLSV, tetapi bilangannya tidak bilangan bulat, kita libatkan bilangan pecahan. Yang pertama, 1/3 J ditambah 2 sama dengan 5. Biasanya adik-adik atau anak-anak ketika ketemu pecahan cenderung sulit ya, karena kalau diselesaikan dengan cara aslinya cukup panjang, maka diperlukan trik atau cara supaya soal ini menjadi soal yang biasa seperti tadi. Kalian tentunya masih ingat 1/3, 1 itu pembilang, kemudian 3 itu penyebut. Maka soal seperti ini, supaya nanti pecahannya hilang, bisa kalian kalikan dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 3, maka dikalikan dengan 3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan pecahannya, sehingga soal itu menjadi soal yang biasa seperti tadi, contoh-contoh di awal tadi. Syaratnya dikalikan semuanya supaya nilainya tetap. Nah, kita lihat 1/3 kali 3 itu sama halnya 1 kali 3, ketemu 3 ya, kemudian dibagi dengan 3, berarti hasilnya 1. 1Y ditulis dengan hanya Y saja. Kemudian 2 ditambah 3, 6, sama dengan 5 ditambah 3, 15. Nah, soal ini sudah berubah menjadi soal seperti di baris 2 ini, seperti soal biasa tadi ya. Maka Y-nya tinggal 6-nya nanti pindah ruas. Y sama dengan 15 dikurang 6, sehingga Y sama dengan 9. Selesai. Mudah kan? Jadi ini salah satu cara untuk menghilangkan pecahannya. Soal berikutnya, misalkan saya punya 2/5Y ditambah 7 sama dengan 3. Kamu lihat, ini ada pecahan 2/5. Maka untuk menghilangkan pecahannya, silahkan triknya dikalikan dengan penyebutnya, yaitu dikalikan dengan 5, sehingga nanti pecahannya ini akan hilang. Berarti kita kalikan pelan-pelan, hati-hati ya. 2 kali 5, 10, 10 dibagi 5, berarti 2 ya, berarti 2Y. Ditambah 7 kali 5, 35, sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, pecahannya hilang, sehingga soal ini seperti soal yang tadi, contoh-contoh soal di awal tadi. Mudah ya, berarti untuk mencari Y, 35 pindah ruas. Berarti 2Y sama dengan 15, 35 jadi min 35. Sehingga 2Y sama dengan 15 dikurang 35. Punya uang 15, hutang 35, berarti masih min 20. Seperti di awal tadi, 2Y sama dengan min 20, maka Y sama dengan min 20 dibagi 2. Y sama dengan min 10 atau negatif 10. Soal berikutnya, saya naikkan levelnya sedikit. Nah, seperti ini. Di ruas kanan dan ruas kiri ada variabelnya atau hurufnya. Kemudian di ruas kanan ada pecahan, di ruas kiri juga ada pecahan. Yang kebetulan karena penyebutnya sama-sama 3 ini penyebutnya. 2/3 kan penyebutnya 3, 1/3 penyebutnya juga 3, maka ini supaya hilang, kalikan saja dengan 3. Ya, hati-hati dikalikan pelan-pelan. 2 kali 3, 6, dibagi 3, berarti 2Y. Negatif 5 kali 3, negatif 15. 1 kali 3, 3 dibagi 3 berarti 1Y. 1Y berarti tulis hanya Y saja. 3 kali 3 ketemu 9. Seperti tadi, berarti nanti ada 2 yang pindah ruas. Negatif 15 pindah ruas ke kanan, kemudian Y-nya pindah ruas ke kiri. Supaya nanti bisa disederhanakan. Begitu ya.
Kalau kita tulis 2Y, ini Y pindah ke kiri, tandanya berubah jadi negatif Y atau negatif 1Y. Sama dengan 9 ditulis dulu karena tidak pindah ruas. Ini bukan masih tetap di ruas kanan, tulis dulu. Negatif 15 pindah ke kanan jadi positif 15. Sekarang kita sederhanakan, 2Y dikurangi 1Y, maka tinggal 1Y atau tulis Y saja, sama dengan 9 tambah 15 yaitu 24. Selesai ya. Berikutnya, sekarang pecahannya ada 3 ini, tetapi ada 4 ya, ada 4 pecahan, tetapi penyebutnya masih sama, sehingga kalikan saja dengan 5. Nanti akan hilang sendiri di pecahan-pecahan ini ya. Itu salah satu triknya seperti itu. Caranya seperti itu. Hati-hati pengaliannya. Sebenarnya dicoret ini boleh, dicoret ya, dicoret boleh, tapi kita pakai cara aslinya saja. 3 kali 5, 15 dibagi 5, hasilnya 3Y. Ditambah 4 kali 5, 20, 20 tambah 5, berarti menjadi 4. 1 kali 5, 5 dibagi 5, berarti 1Y, atau ditulis Y saja. Negatif 2 kali 5, negatif 10 dibagi 5, berarti ketemu negatif 2. Nah, soalnya sudah berubah menjadi soal yang tanpa pecahan. Seperti pertemuan awal tadi, di awal tadi kita pindah ruas ya, kita kelompokkan, yang ada variabel jadikan 1, yang bilangan jadikan 1. Tujuannya supaya bisa disederhanakan. Dan saran saya, meskipun tidak harus ini ya, untuk yang variabel itu posisinya di sebelah kiri saja, biar enak. 3Y, Y pindah ruas jadi min Y, sama dengan negatif 2 tulis dulu karena tidak pindah ruas. 4 pindah ruas jadi min 4. Nah ini hati-hati, 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y, 3 kurangi 1 ini ya, sama dengan, hati-hati, ini jangan berubah jadi positif ya. Hutang 2, hutang lagi 4, berarti hutangmu 6. Maka Y sama dengan negatif 6 dibagi 2. Y sama dengan negatif 3. Selesai. Kita lanjut soal yang berikutnya. Misalkan, nah ini penyebutnya sudah beda. Kalau tadi kan penyebutnya sama, ini soal berikutnya penyebutnya beda, maka caranya, ini ada penyebut 2 dan 3, jelas berbeda ya. Tidak mungkin kita kalikan 2 atau kalikan 3, tetapi kalikan dengan KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Atau dengan kata lain, kalikan 2, kalikan 3 lagi, berarti kalikan 6. Kalikan dengan KPK-nya, ada 2, ada 3, maka KPK-nya adalah 6. Masih ingat materi KPK ya, di kelas di pertemuan sebelumnya. Dikalikan KPK-nya. Dengan otomatis nanti pecahan-pecahan ini akan hilang ya, menjadi bilangan-bilangan bulat, dan biasanya cenderung mudah diselesaikan. Kita kalikan pelan-pelan, hati-hati. 1 kali 6 bagi 2 berarti 3Y. 2 kali 6, 12 bagi 3 berarti 4 ya, 12 bagi 3 4, sama dengan 1 kali 6 dibagi 3 2Y. 1 kali 6 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah ini sudah menjadi soal yang tanpa pecahan. Pindah ruas, 4 dan 2Y pindah ruas seperti tadi. 3Y, 2Y pindah ruas jadi negatif 2Y, sama dengan 3 tulis dulu. 4 pindah ruas jadi min 4. 3Y kurangi 2Y yaitu 1Y, atau ditulis langsung Y saja. 3 kurang min 4, 3 kurangi 4 berarti min 1. Selesai, Y nya ketemu min 1. Berikutnya, nah ini masihnya ada 2/3Y dikurang 3/4 sama dengan 1/4Y ditambah 1/3.
Kalau kamu perhatikan penyebutnya ada 3 dan 4, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sehingga ini supaya nanti pecahannya hilang, silahkan dikalikan dengan 12. Kita kalikan pelan-pelan. 2 kali 12, 24 ya. 24 dibagi 3 berarti 8Y. 3 kali 12, 36 dibagi 4 berarti min 9, sama dengan 1 kali 12, 12 bagi 4 sama dengan 3Y. 1 kali 12, 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, pecahnya sudah hilang, berarti seperti pertemuan tadi yang pertama ya, awal tadi. Kita kelompokkan 8Y min 3Y pindah ruas jadi min 3Y sama dengan 4 min 9 pindah ruas jadi plus 9. Maka 8Y kurangi 3Y, 5Y. 4 tambah 9 ada 13. 5Y sama dengan 13, maka Y sama dengan 13 dibagi 5. Ini pecahan ya. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran, masih ingat di materi pecahan kelas 7 ya. 13 bagi 5 itu dapat 2, sisa 3 per 5. Jadi untuk PLSP itu hasilnya tidak harus bilangan bulat ya, bisa saja hasilnya adalah pecahan. Berikutnya, soal berikutnya. Nah, di sini penyebutnya beda semua. Ada 1/2, ada 2/4, ada 2/5, ada 3/10. Caranya sama ya, kita cari KPK dari 2, 4, 5, 10. Kita cari KPK ada 2, 4, 5, 10. Maka kalau kamu masih ingat, KPK-nya adalah 20. 2 bisa menjadi 20, 4 juga bisa, 5 bisa menjadi 20, 10 juga bisa dijadikan 20. Maka KPK-nya adalah 20 ya. Kita kalikan pelan-pelan. 1 kali 20, 20 dibagi 2 berarti 10Y. 2 kali 20, 40. 40 dibagi 4 sama dengan 10, sama dengan 2 kali 20, 40 dibagi 5, 8Y. 3 kali 20, 60. 60 bagi 10 sama dengan 6, tambah 6. Pecahannya sudah hilang, kita kelompokkan seperti tadi. 10Y, 8Y pindah ruas jadi min 8Y sama dengan 6, min 10 pindah ruas jadi plus 10. 10Y dikurangi 8Y, 2Y sama dengan 6 ditambah 10, 16. Maka Y sama dengan 16 dibagi 2, Y sama dengan 8. Selesai. Demikian tadi untuk soal-soal sederhana berkaitan dengan persamaan linear satu variabel atau PLSP. Dan pertemuan yang akan datang nanti kita lanjutkan dengan soal cerita yang berkaitan dengan PLSP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.